Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang kembali bersama Mama Arsel. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menjalani hidup yang sederhana tapi tetap bahagia. Kadang, kita memang merasa lelah atau bingung menghadapi rutinitas sehari-hari. Ya? Tapi percayalah, setiap momen kecil bisa membawa kebahagiaan jika kita menyadarinya. Di sini, Mama Arsel ingin berbagi tips, pengalaman, dan cerita tentang keluarga, keuangan, dan kehidupan sederhana yang penuh makna. Jadi, tarik napas sebentar, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai perjalanan hari ini dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Pernah nggak sih, teman-teman, bertanya pada diri sendiri, kenapa rasanya uang selalu cepat habis? Aku sering banget, bukan karena aku boros loh. Aku bahkan sering menahan diri untuk tidak membeli ini itu. Tapi, entah kenapa, tiap bulan selalu saja ada kebutuhan yang muncul tiba-tiba. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin bukan soal kurang uangnya, tapi belum sadar cara mengelolanya dengan baik. Dulu, aku sering stres soal keuangan. Kadang ada rasa bersalah setiap kali belanja. Kadang juga merasa capek karena merasa kok hidup bijini-bijini saja. Tapi setelah belajar pelan-pelan, aku menemukan 5 kebiasaan sederhana yang perlahan mengubah cara pandangku terhadap uang. Ini bukan kebiasaan ajaib, bukan sistem yang rumit, cuma 5 hal kecil yang kalau dilakukan dengan hati, bisa bikin hidup terasa lebih tenang dan ringan. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dan paling penting, punya tujuan keuangan yang jelas. Pernah nggak, Mama, ngerasa bingung uang bulan ini habis kemana? Dulu aku begitu, setiap kali gajian, rasanya semangat. Tapi beberapa minggu kemudian, saldo sudah menipis, dan aku nggak tahu kemana semua pergi. Sampai aku belajar satu hal penting, uang tanpa tujuan itu mudah hilang. Jadi sekarang, setiap kali menerima gaji, aku selalu mulai dari pertanyaan sederhana. Uang ini mau aku arahkan kemana? Aku bikin kategori kecil, kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, sedekah, down fund money. Nggak semuanya besar kok. Kadang tabunganku cuma 50.000 sebulan, tapi saat aku menuliskan tujuannya, aku merasa punya arah. Karena uang kecil yang punya tujuan, jauh lebih bermakna daripada uang besar yang habis tanpa arah. Mencatat tujuan keuangan ini, walau sepele, memberikan kejelasan dan rasa kontrol yang luar biasa. Itu langkah pertama menuju ketenangan finansial. Kebiasaan kedua, mencatat semua pengeluaran. Aku tahu, mencatat pengeluaran mungkin terdengar merepotkan ya, tapi justru disitulah letak ketenangan finansial yang sebenarnya. Aku mulai dari hal paling sederhana. Cuma pakai satu buku kecil di dapur. Tempat aku tulis pengeluaran harian. Belanja sayur, beli gas, cemilan anak, semuanya aku catat. Awalnya terasa berat dan kadang malas. Tapi lama-lama aku sadar, menulis itu membuatku melek. Aku jadi tahu, ternyata aku sering jajan hal kecil yang gak penting. Dan setiap malam, saat menulis, aku merasa seperti menata ulang pikiranku juga. Catatan keuangan bukan cuma tentang angka-angka, tapi juga bentuk kesadaran atas apa yang benar-benar kita butuhkan dan kemana uang kita pergi. Sekarang,
Aku nggak lagi takut buka dompet di akhir bulan, karena aku tahu kemana setiap rupiah pergi, dan itu memberiku rasa tenang yang luar biasa. Coba deh, teman-teman. Kebiasaan ketiga, bedakan antara mau dan butuh. Ini kebiasaan yang butuh latihan, tapi dampaknya besar banget. Aku belajar bahwa kadang rasa ingin membeli itu bukan karena butuh, tapi karena lelah. Kadang kita beli barang bukan karena kita perlu, tapi karena ingin merasa lebih baik. Tapi setelah barang itu datang, rasa senangnya cuma sebentar. Sisanya, sesak dompet dan rasa bersalah. Aku mulai melatih diri dengan satu aturan sederhana. Kalau aku ingin beli sesuatu, aku tunda 1 hari. Aku biarkan dulu keinginan itu mengendap. Kalau besok masih kepikiran, berarti memang butuh atau keinginan itu cukup kuat. Tapi kalau besoknya aku sudah lupa, berarti itu cuma keinginan sesaat yang tidak esensial. Hasilnya luar biasa. Aku jadi lebih tenang dan bisa lebih menghargai barang-barang yang benar-benar aku punya dan butuhkan. Karena ternyata menahan diri bukan berarti kekurangan, tapi belajar memilih kebahagiaan jangka panjang yang lebih bermakna. Kebiasaan keempat, siapkan dana darurat. Teman-teman, hidup memang penuh kejutan kan? Kadang mesin cuci di rumah tiba-tiba rusak, anak kita tiba-tiba sakit, atau ada kebutuhan mendesak yang datang tanpa permisi. Dulu, aku sering panik kalau hal seperti ini terjadi. Rasanya dunia mau runtuh. Tapi setelah mulai menabung dana darurat, walaupun sedikit demi sedikit, aku merasa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dana darurat itu seperti payung kecil. Mungkin nggak bisa hentikan hujan badai, tapi cukup untuk membuat kita nggak kehujanan parah dan tetap bisa melangkah. Aku mulai dari 100.000 sebulan. Bahkan, kadang cuma 50.000 jika memang itu yang aku mampu. Lama-lama terkumpul 1 juta, 2 juta, dan saat suatu hari anak sakit dan butuh obat, aku bersyukur pernah menyiapkannya. Tenang itu datang, bukan dari banyaknya uang yang kita miliki, tapi dari kesiapan menghadapi yang tak terduga dalam hidup. Dan kebiasaan kelima, yang menurutku paling fundamental, bersyukur dan hidup sesuai kemampuan. Ada masa aku suka sekali membandingkan hidupku dengan orang lain. Melihat rumah orang yang lebih bagus, liburan orang ke tempat-tempat indah, perhiasan orang yang berkilauan. Dan tanpa sadar, merasa hidupku kok begini saja. Tapi pelan-pelan, aku belajar satu hal penting. Perbandingan itu adalah pencuri kebahagiaan. Hidup sederhana bukan berarti kalah atau kekurangan. Justru di sana kita belajar makna cukup yang sesungguhnya. Aku mulai fokus ke hal-hal kecil yang aku miliki. Makan bersama keluarga tercinta, rumah yang rapi dan nyaman, anak yang sehat dan ceria. Karena ternyata, bahagia itu bukan soal punya segalanya, tapi bisa mensyukuri apa yang sudah ada di genggaman kita. Saat kita berhenti mengejar lebih yang tak ada habisnya, kita mulai menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Jadi, Mama, teman-teman semua, 5 kebiasaan ini bukan rumus ajaib yang langsung membuat kaya raya, tapi langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari untuk hidup lebih damai dan tenang. Punya tujuan keuangan yang jelas, mencatat semua pengeluaran, bedakan antara mau dan butuh, siapkan dana darurat. Dan yang paling penting, belajar bersyukur setiap saat. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari jumlah uang yang ada di rekening, tapi dari hati yang merasa cukup dan bersyukur. Aku, Mama Arcel, percaya kalau keuangan kita dikelola dengan sadar dan hati yang tenang, maka hidup pun akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Terima kasih banyak sudah menemani Mama Arcel sampai akhir video ini. Ingat teman-teman, hidup itu
Bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mengelola dan menghargai apa yang sudah ada. Semoga apa yang Mama Arcel bagikan hari ini bisa membuat hari-hari kalian lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berarti bersama orang-orang tercinta. Jangan lupa, ya, kalau video ini bermanfaat, tolong kasih like, komen, dan subscribe channel Mama Arcel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sederhana, tetap bahagia, dan selalu syukur bersama Mama Arcel.